Apa kabar pemirsa, bertemu lagi bersama saya Mendy Nugroho dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pimpinan DPR RI prihatin terkait adanya informasi Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD yang mengalami tunggakan pembayaran penanganan pasien COVID-19. Hal tersebut dinilai dapat mengakibatkan terganggunya operasional RSUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya menyoroti kinerja Kementerian Kesehatan, khususnya terkait permasalahan tunggakan klaim penanganan pasien COVID-19 di RSUD Bekasi. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta mengganggu kinerja rumah sakit akibat kekurangan anggaran operasional. Kalau lihat dari pemberitaan memang memprihatinkan bahwa 75% pemasukan dari RSUD Bekasi memang dari pemasukan dalam hal penanganan COVID-19. Nah, sehingga kalau tunggakannya terus berjalan, kita khawatir akan mengganggu kelancaran operasional dari rumah sakit yang tentunya sangat dibutuhkan masyarakat. Sufmi Dasko berjanji akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada pemerintah untuk dapat segera memenuhi kebutuhan anggaran operasional rumah sakit. Sufmi Dasko berharap langkah-langkah yang diambil pemerintah saat ini harus memprioritaskan kepentingan masyarakat dan tenaga kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Meminta kepada pemerintah untuk memprioritaskan mana-mana yang sangat mendesak untuk diselesaikan supaya operasional dari rumah sakit tersebut bisa tidak mengganggu penanganan COVID-19 ini. Zikri Yaserto Denus TV Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI Mesah Mirin menekankan pentingnya edukasi adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Didampingi Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Saraswati Bekasi, belum lama ini Mesak Mirin memberikan sosialisasi dan edukasi pentingnya adaptasi kebiasaan baru dalam melakukan aktivitas selama masa pandemi. Hal tersebut diperlukan agar masyarakat dapat memahami literasi pendidikan kesehatan agar terhindar dari bahaya penularan COVID-19. Ambil tempat ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami tentang literasi pendidikan juga, media juga, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita agar masyarakat benar-benar memahami tentang informasi yang benar. Nah, hal itu kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, terutama Dirjen Kesehatan Primer. Mesak Mirin menambahkan, salah satu upaya untuk menangani pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi massal. Selain itu, penanganan COVID-19 dapat dilakukan dengan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Kita bisa merekomendasikan dengan adanya sosialisasi ini bahwasannya bahwa ini yang kendala-kendala dihadapi, bagaimana penanganan COVID-nya, bagaimana pendekatan masyarakatnya, bagaimana komunikasinya. Dan pada kesempatan ini kita bisa merekomendasikan dengan adanya informasi tadi ini. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah daerah harus terus memberikan edukasi dengan menggandeng tokoh masyarakat, pemuka agama, kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Andri TV Parlemen melaporkan. Satuan Penanggulangan Teror Satgul Tor TNI melakukan latihan pengambil alihan Gedung Nusantara DPR dan pembebasan sandera dari aksi terorisme. Skenario latihan ini dirancang untuk menguji kesiapan prajurit Satgul Tor TNI dalam menghadapi aksi terorisme di tengah kota dan upaya melindungi objek vital nasional. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rahmat Gobel menyampaikan apresiasinya pada seluruh anggota TNI yang hadir dan terlibat dalam skenario latihan atas komitmennya untuk tetap siap siaga menghadapi teroris di tengah pandemi COVID-19. TNI harus peralatan harus lebih canggih daripada teroris sendiri. Kalau kalah canggih kita nggak dilihat nanti. Iya kan, dalam negosiasi pun nggak dianggap tadi itu. Nah, itulah mungkin dari Komisi 1 harus mendapatkan perhatian yang lebih lagi. Rahmat Gobel menambahkan komitmen dan integritas TNI dalam mengantisipasi tindakan teroris harus didukung penuh oleh DPR. Rahmat Gobel tetap mengingatkan semangat gotong royong antara TNI, DPR, dan warga sipil untuk bahu-membahu menangani pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID, momentum kita harus bangun untuk membangun ekonomi kita, apalagi semua negara sedang menghadapi masalah ekonomi yang besar karena pandemi COVID.
Dan untuk itu rakyat sama TNI harus bersatu. Latihan pengambil alih kuasa gedung DPR dan pembebasan Sandra ini melibatkan satuan 81 Kopassus, Denjaka TNI AL, dan Sat Bravo 90 Paskas. Amita dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari penyelamatan Garuda Indonesia harus jangka panjang setelah jeda berikut. Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia secara jangka panjang mengingat kondisi finansial perusahaan BUMN ini berdarah-darah di tengah pandemi COVID-19 yang menekan secara signifikan jumlah penumpang. Anggota Komisi 6 DPR RI Mukhtarudin menuturkan hutang perseroan mencapai 70 triliun rupiah dan bertambah 1 triliun rupiah setiap bulannya. Menurutnya tumpukan hutang tersebut disebabkan pendapatan perusahaan tidak menutupi pengeluaran operasional alias besar pasak daripada tiang. Mukhtarudin menilai 4 opsi yang ditawarkan manajemen Garuda hanya akan menimbulkan masalah baru. Banyak opsi yang akan ditawarkan, tetapi kita nanti akan cari opsi yang terbaik seperti apa, yang tidak memberatkan keuangan negara, bisa diselamatkan, dan tentu menyelamatkannya dalam konteks jangka panjang gitu ya, tidak parsial-parsial. Tidak hanya sekedar kayak pemadam kebakaran lah ya. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan mengatakan maskapai plat merah ini harus memperbaiki manajemen, memaksimalkan kualitas sistem dan penerbangan. Ia menilai perbaikan manajemen internal Garuda akan membuat Garuda Indonesia lebih profit. Terkait rencana likuidasi dan akan diganti dengan maskapai baru, Nasim menegaskan Komisi 6 tidak akan membiarkan hal tersebut. Ia mengaku akan memperjuangkan penyelamatan Garuda Indonesia. Kita akan memperjuangkan, kita akan mempertahankan Garuda Indonesia untuk tetap eksis, ya, bagaimana restrukturisasi itu menjadi yang terbaik dengan penataan sistem manajemen dan lain-lain. Itu yang kita harapkan. Simpel aja. Kita ingin melihat langkah-langkahnya Pak Menteri nanti. Fitian dan Rituan, TVR Parlemen melaporkan. Deputi Persidangan Sekjen DPR RI mendorong penguatan teknik fotografi pegawai pada alat kelengkapan Dewan atau AKD dalam memperkuat kualitas berita DPR. Ditemui usai membuka workshop teknik dasar fotografi di gedung DPR RI Senayan Jakarta, Deputi Persidangan Sekjen DPR RI Damayanti menyampaikan bagi Biro Pemberitaan DPR, kegiatan workshop dapat merefresh kembali pengetahuan dasar fotografi. Sementara untuk pegawai di luar Biro Pemberitaan, khususnya karyawan yang ditempatkan di AKD, pembekalan teknik dasar fotografi bertujuan untuk meningkatkan kualitas foto yang dihasilkan. Damayanti berharap pelatihan fotografi dapat dilakukan secara berkelanjutan. Ini kalau bisa reguler, jadi di-refresh, terus juga kita pengen tahu ada kemajuan nggak, jangan-jangan nanti teman-teman yang di AKD yang dilengkapi oleh karo umum dengan kamera nggak bakat gitu, tetap aja beritanya jelek gitu ya. Tapi itulah yang harus kita sikapi untuk supaya reguler, jadi harus ada peningkatan. Narasumber dari Divisi Pendidikan Pewarta Foto Indonesia Pusat, Didik Setiawan menyampaikan, pentingnya pengambilan atau angle gambar foto mengacu pada kaidah fotojurnalistik dan fotografi dasar dengan harapan foto yang dipublikasikan dapat menciptakan human interest dan memberikan citra baik bagi DPR. Jangan meleng sih, kalau bahasa kitanya ya, sehari-hari jangan meleng, supaya kita punya gambar yang terbaik gitu. Yang bisa menyentuh hati, yang bisa memberikan makna gitu. Ada pesan yang tersirat di dalam gambar tersebut sih gitu. Jadi harus sabar nunggu. Kadang kan acara bisa sampai 3 jam, 4 jam, kadang sampai 6 jam gitu. Helmi dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI berupaya mendorong pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Kalimantan Utara guna memenuhi kebutuhan pelayanan hukum dan meningkatkan efektivitas lembaga peradilan. Ditemui dalam kunjungan kerja spesifik ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ibnu Multaza mengatakan,
pembentukan pengadilan tinggi agama di berbagai provinsi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara, bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan menekan jarak tempuh wilayah antar kabupaten dan kota dalam proses mencari keadilan di tingkat banding. Ibnu menambahkan tata peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan harus mampu diwujudkan di Indonesia agar mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dengan pengadilan tinggi agama berada di kota Samarinda, itu kosnya itu adalah sangat tinggi, tidak efektif, tidak efisien. Padahal peradilan itu kan kuncinya kan cepat, efektif, efisien. Nah, untuk itu ini akan segera dibentuk undang-undang untuk pembentukan pengadilan tinggi agama, dan alhamdulillah masyarakat Kaltara menyambut baik. Anggota Balik DPR RI Samsur Rizal mengatakan urgensi dari pembentukan pengadilan tinggi agama adalah untuk mewujudkan keadilan hukum bagi kehidupan umat beragama, terutama masalah wasiat, wakaf, perceraian, dan waris, serta penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan. Sebagaimana dimaklumi bahwa pengadilan tinggi agama ini adalah pengadilan tinggi untuk peradilan banding. Dengan berdirinya Provinsi Kalimantan Utara ini, dengan terbentuknya provinsi ini, segera didirikannya Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Utara. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Ajib TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI mengapresiasi pelayanan Rumah Sakit Primaya Makassar terhadap pasien, khususnya kepada peserta Jaminan Kesehatan Utama atau JamKestama. BWRT berharap layanan di Rumah Sakit provider PT Asuransi Jasindo ini terus ditingkatkan, terutama dalam hal kecepatan. Ditemui usai melakukan kunjungan kerja spesifik ke Rumah Sakit Primaya Makassar, Wakil Ketua BURT DPR RI meminta pihak rumah sakit terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi anggota DPR dan keluarga. Selain itu, Bakri mengingatkan bahwa pelayanan harus dilakukan secara maksimal mengingat Indonesia saat ini tengah menghadapi sebaran COVID-19 varian baru. Kita minta mereka lebih sigap ya, lebih cepat, singkat, sehingga betul-betul penanganannya bisa maksimal. Terus yang kedua, di samping itu karena kita tahu hari ini juga di Indonesia masih adanya penyebaran virus COVID-19, kita juga minta pelayanan rumah sakit itu terhadap seluruh masyarakat Indonesia, tentunya masyarakat di Makassar ini harus maksimal juga. Anggota BURT DPR RI Safiuddin meminta Rumah Sakit Primaya Makassar memberikan pelayanan sebaik mungkin, tidak hanya kepada anggota pemegang kartu JamKestama, tetapi juga kepada masyarakat umum pengguna layanan BPJS Kesehatan. Kita menginginkan penanganan terhadap pasien COVID yang bukan anggota DPR itu menjadi salah satu prioritas ya masyarakat umum. Kita menginginkan yang punya asuransi BPJS pun ya harus ditangani seperti kita. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Mahir Pratama TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memperkuat mitigasi bencana di seluruh wilayah Indonesia. Ditemui usai rapat kerja dengan Kepala BNPB, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mendorong peningkatan anggaran BNPB diiringi dengan penguatan mitigasi bencana. Terkait penanganan COVID-19 yang saat ini masih ditetapkan sebagai bencana nasional, Yandri mendorong BNPB sebagai leading sektor dalam penanggulangan bencana, terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh kepala daerah. Sudah dipaparkan pagu indikatif dari Kementerian Keuangan yang alhamdulillah ada peningkatan anggaran, biasanya sekitar 800 miliar, tadi sekitar 1,2 triliun. Itu artinya kami menyambut baik komitmen pemerintah untuk sedini mungkin atau sedini awal peduli dengan mitigasi bencana di Indonesia. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Arwan Aras Tamauni mendorong personil BNPB lebih sigap dalam penanganan bencana
karena Indonesia termasuk ke dalam negara yang rawan bencana alam. Tentu kita bersyukur ya dengan Kepala BNPB yang baru ini, Pak Ganip ini. Kita ucapkan selamat. Kemudian kita yang paling utama itu kita berharapkan kolaborasinya nanti dengan Komisi 8. Tentu ide-ide yang brilian dari beliau, kemudian kita yang di Komisi 8 ini kita bisa samakan persepsinya. Itu aja sih. Nur Fuad dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR meminta penyusunan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar bersifat realistis dengan melihat situasi serta kondisi kementerian dan menyesuaikan dengan target yang hendak dicapai pada setiap sektornya. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan jajaran pejabat Eselon 1 Kementerian PUPR, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mengatakan dengan disusunnya anggaran yang sesuai dengan target akan menjadikan anggaran tersebut lebih efektif. Jangan secara langsung membreakdown anggaran itu kepada masing-masing program, kepada masing-masing kegiatan, tapi tanpa dijelaskan apa dasarnya. Supaya dari Sekjen, dari BPSDM, dan kepada Irjen, itu betul-betul disesuaikan dengan kondisi real dan disesuaikan dengan tantangan dan target yang hendak dicapai. Sudewo menambahkan, Komisi 5 DPR RI juga mendukung adanya salah satu program Kementerian PUPR untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan mengirimkan para ASN-nya untuk menjalani pendidikan lagi, sehingga mereka dapat lebih menguasai teknis pekerjaan di lingkungan Kementerian PUPR dengan lebih berkualitas. Kalau BPSDM itu meningkatkan atau mengupgrade sumber daya manusianya yang sifatnya teknis, disekolahkan lagi ke S2, itu sangat relevan, Kalau perlu dipetakan betul berapa yang harus disekolahkan pada tahun anggaran 2022, 2023, sehingga pada kurun waktu tertentu SDM Kementerian PUPR ini betul-betul siap. Ila dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Mendy Nugroho beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.